Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Ketemu lagi dengan renungan tengah minggu edisi bulan Mei, minggu pertama bulan Mei 2025. Bapak yang terkasih, mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai langkah hidup kami sepanjang setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan, sebentar kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu. Bila setiap firman yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti, kami pahami, dan bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang akan menerima renungan ini, dan yang berikan hikmat atau budi, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang kami dengar. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucapkan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mau mendengar dan taat. Mau mendengar dan taat. Sebelum kita akan memasuki penjabaran materi hari ini, kita akan membaca dulu di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali ke tema awal adalah mau mendengar dan taat. Ya, berbicara tentang kegagalan, saya yakin setiap kita mungkin di dalam kehidupan kita sering mengalami atau pernah mengalami yang namanya gagal atau kegagalan. Contohnya mungkin kita kegagalan dalam berusaha, misalkan berdagang, beternak, bertani, atau mungkin orang juga bisa mengalami kegagalan dalam hal studi, mengerjakan soal ujian, skripsi, tesis, dan sebagainya. Ada juga mungkin beberapa waktu yang lalu banyak orang atau orang-orang yang gagal dalam pilkada, pilgub, bahkan pilpres, dan yang lain. Itu sering kali kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan hari ini, di dalam Lukas 5 ayat 1-11, kita tahu bahwa Simon Petrus juga mengalami yang namanya kegagalan. Dia mengalami kegagalan dalam menangkap ikan. Mereka adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Mereka sudah teruji ya, sudah
sekian lama mereka menjadi nelayan, otomatis mereka sudah tahu, mereka sudah ahli menjadi seorang nelayan. Mereka tahu di mana mereka biasanya mendapatkan ikan yang banyak, waktu yang tepat untuk menebarkan jala. Namun malam itu mereka benar-benar gagal. Mereka tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Di dalam ayat yang kelima tertulis bahwa Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Seorang nelayan seperti Simon yang dia sudah sangat berpengalaman ternyata juga bisa gagal. Simon dan nelayan-nelayan yang lain sudah bekerja keras malam-malaman, namun tidak berhasil menangkap ikan sedikit. Nah, belajar dari Simon tadi ada dua hal yang bisa kita petik sebagai pesan yang berharga. Yang pertama, tidak patah semangat. Ya, kegagalan Simon di dalam menangkap ikan tadi sepanjang malam tidak membuat Simon trauma dan bahkan tidak mau melakukan lagi, tapi dia mau melakukan itu lagi. Dia tidak patah semangat. Bahkan ketika Yesus menyuruh Simon menebarkan jala lagi, ya, sekalipun tadi Simon mengatakan bahwa sepanjang malam aku sudah melakukannya, tetapi ketika Yesus atau sang guru ini tadi yang menyuruh, ya, dia menanggapi, merespon dengan hal yang positif, yaitu dia mau melakukan apa yang Yesus suruh untuk menebarkan jala lagi. Ya, akhirnya ketika dia mau melakukan, ya sudah, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang kedua adalah mau taat. Kalimat sang guru yang berbunyi, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, itu didengar dengan baik oleh Simon. Maka itu dianggap sebagai sebuah perintah. Ya. Sehingga karena itu sebuah perintah, Simon melakukan perintah itu. Simon menaati perintah itu. Ya. Bersama dengan para nelayan yang lain, akhirnya dia bersedia untuk melakukan sekali lagi. Bukan di tempat yang sama, yang semalaman mereka menebarkan jala. Ternyata di lokasi itu dia tidak menemukan ikan, tapi di tempat yang dalam. Ya. Akhirnya ketika Yesus yang menyuruh itu, akhirnya Simon dan nelayan-nelayan yang lain menemukan ikan. Bahkan ikan itu sangat berlimpah, sehingga di ayat tadi ada yang mengatakan sampai jala itu koyak, di ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai umat-umatnya itu juga hal yang sama. Kadang kita mengalami kegagalan, tapi kadang kita menyerah. Ya, kita justru menyerah di tengah jalan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kadang kita bertanya, kenapa toh Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan? Ya, supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita saja. Ya. Tuhan izinkan kegagalan terjadi supaya apa? Kita kembali mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih taat. Supaya kita lebih mengandalkan bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan atau apa yang kita mau. Terpuji nama Tuhan, dari firman Tuhan hari ini yang kita petik tadi dua hal. Yang pertama, tidak patah semangat. Yang kedua, mau taat. Kita berharap kita bisa melewati setiap proses kehidupan yang harus kita jalani setiap hari. Kita mau taat seperti yang tadi dicontohkan oleh Simon Petrus. Sekalipun dia sudah capek, sekalipun dia sudah semalaman berusaha, ya, dia sudah gagal. Tapi ketika Tuhan Yesus yang menyuruh, dia mau melakukan. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, kita mau terus mendengarkan Yesus, mendengarkan firman-Nya dan taat kepadanya. Apa yang kita lakukan akan luar biasa. Ketika kita mau taat, ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, apa yang kita lakukan pasti luar biasa. Sebab Tuhan Yesus selalu menyertai langkah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Simon Petrus
dua hal yang kamu pelajari. Yang pertama, tidak pantang menyerah. Yang kedua, mau taat. Bila kami sebagai anak-anak-Mu, kami memiliki dua hal ini dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak pernah menyerah untuk menjalani setiap kehidupan kami. Dan kami mau terus taat, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, setiap proses yang kami alami dalam kehidupan kami, karena Tuhan menyertai, kami boleh melewati setiap proses yang ada. Itu akan mendewasakan iman percaya kami kepada Allah. Dan kehidupan kami boleh selalu taat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu saat ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.